bekerja ikhlas dan berintegritas demi kemajuan desa. Rendah hati dan berbudi luhur, nomor 2 pilihlah nomor 2. Coblos nomor 2. Hai semua, aku ingin ajak Anda memilih kepala desa, pemimpin yang berwibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidajaya, Sidajaya, Manang. Terima kasih kawan semua yang telah hadir di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberi limpahan sehat, limpahan nikmat sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di Aula Desa Sidajaya dalam rangka kampanye nomor urut 2 untuk pemilihan kepala desa tahun 2022. Salawat dan salam moga limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ketua Panitia beserta jajarannya, yang terhormat Badan Pengawas beserta jajarannya, yang terhormat aparatur desa atau pemerintahan desa Sidajaya beserta jajarannya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada tim keamanan atau keamanan dari pihak Babinsa maupun dari pihak Babinsa Polri maupun dari Babinsa Adi, Pak Ade yang telah ikut mengamankan jalannya kampanye. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya bisa melaksanakan kampanye. Sedikit saya merespek ke belakang. Dahulu 6 tahun ke belakang saya pernah melakukan hal seperti ini, tapi beda dari yang dulu. Dulu kita kampanye keliling, sekarang kita kampanye hanya menggunakan virtual. Dalam kampanye ini saya masih tetap konsisten. Dulu saya pernah bikin jargon, bukan janji tapi bukti. Tapi jargon yang sekarang saya adalah Sidajaya lebih baik. Kenapa saya mengubah jargon? Padahal tetap niat dan tujuan saya adalah menjadi kepala desa, ingin membaktikan diri, mengabdikan diri kepada masyarakat desa Sidajaya. Kenapa saya rubah jargon tersebut? Dulu jargon Sidajaya, dulu jargon bukan janji tapi bukti. 6 tahun berjalan, walaupun saya tidak menang, tapi saya menunaikan janji-janji itu. Alhamdulillah program-program yang saya turunkan di bidang pertanian sampai sekarang tetap konsisten. Dan sekarang jargon saya menjadi Sidajaya lebih baik. Dalam hal ini bukan berarti saya merendahkan pemerintahan desa Sidajaya sebelumnya. Saya sangat apresiasi terhadap pemerintahan Sidajaya. Cuman jargon ini saya mengharapkan Sidajaya lebih baik. Apa yang telah dilakukan Bapak Kepala Desa sebelumnya kita tingkatkan 6 tahun ke depan itu lebih baik. Dalam hal ini saya mempunyai visi, yaitu terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang bersih, jujur, transparansi guna mewujudkan Sidajaya lebih baik.
Kalau digarisbawahi Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, bahwa misi saya yaitu terbentuknya tata kelola pemerintahan Desa Sidajaya yang jujur, bersih, dan transparansi guna mewujudkan Sidajaya lebih baik. Nah, di sini untuk menunjang visi saya, yang pertama melakukan pembenahan aparatur pemerintahan desa. Dalam hal ini bukan berarti kita akan memberhentikan atau memecat atau istilah kasarnya, tapi kita memperbaiki aparatur pemerintahan kinerjanya yang kurang baik, kita akan perbaiki menjadi lebih baik. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, peningkatan pengelolaan penyelenggaraan infrastruktur desa. Di sini kita ketahui bersama bahwa infrastruktur desa kita masih jauh lebih kurang, masih jauh atau kurang memuaskan atau kurang dari sempurna, karena jalan-jalan masih banyak yang belum dicor. Mudah-mudahan ke depan dengan saya menjadi kepala desa, saya akan melanjutkan pemerintahan kepala desa sebelumnya. Insya Allah jalan-jalan itu kita kerjakan dan kita perbaiki dan kita bisa untuk pengecoran lebih banyak. Kedua, kita juga ketahui bersama infrastruktur itu bukan jalan saja. Di sini kita melihat bahwa ini bangunan desa. Bangunan desa juga belum kelar, belum selesai. Ke depan 6 tahun ke depan, insya Allah saya akan melanjutkan atau meneruskan pembangunan yang belum kelar, karena kita punya slogan tetap Sidajaya itu kan lebih baik. Bangunan ini kita masuk ke bangunan, kita bisa nyaman, tentram, dan bisa mengerjakan atau pekerjaan dengan nyaman kalau bangunan lebih sempurna atau lebih bagus. Untuk yang ketiga yaitu peningkatan perekonomian masyarakat. Di sini kita mayoritas penduduk kita adalah petani. Hampir 80% petani. Di sini pertanian, alhamdulillah untuk program pertanian, karena saya background dari penyuluh, program-program dari Dinas Pertanian, alhamdulillah ke Desa Sidajaya itu lebih banyak dibandingkan desa-desa yang lain. Ke depan pertanian akan saya titik beratkan. Dalam arti pertanian ini bukan masalah budidaya saja. Saya yakin budidaya bapak-bapak, ibu-ibu sudah pintar untuk melakukan tata guna atau budidaya pertanian. Tapi pertanian itu harus ditunjang dengan infrastruktur. Di sini kalau bapak ibu bertani mendapatkan 8 ton atau 7 sampai 8 ton, bila mana jalannya rusak, tetap harganya akan jatuh, Pak ya. Pasti itu akan jatuh. Nah, insya Allah ke depan saya akan melakukan di sini kita perbaikan jalan, juga ada jalan usaha tani. Dan saya punya PR. PR kemarin saya sudah masang paralon di wilayah Pasir Tanjung 1.200 meter atau 1 kilo lebih, dan itu belum ada embungnya. Ke depan saya akan masang embung di situ untuk mengajukan program untuk penampungan air melalui embung. Itu program pertanian ke depan. Dan juga di situ masih banyak sawah-sawah tanda hujan yang masih belum terairi oleh pipanisasi. Insya Allah ke depan saya jadi semua sawah tanda hujan kita akan mengairi dengan melalui pipanisasi. Yang kedua, yang untuk penguatan di sini, perekonomian kita ditunjang. Salah satunya ada BUMDes. Di sini kita akan meningkatkan untuk program BUMDes. BUMDes ada badan usaha milik desa. Jikalau nanti hasil pertanian, karena di lapangan sering terjadi, dikala menjual padi kita kena tengkulak, kita harganya akan dibanting sama tengkulak. Nah, insya Allah kita akan memberdayakan BUMDes. Insya Allah BUMDes nanti yang akan membeli gabah-gabah itu untuk menanggulangi atau menekan supaya harga tidak dibanting oleh para tengkulak. Yang keempat, karena kita juga masyarakat yang heterogen, masyarakat yang majemuk, kita juga menyadari bahwa kita tuh ada di situ yang keempat, budaya kearifan lokal. Budaya kearifan lokal yang kita jalani sekarang hampir punah. Dahulu saya 3 musim pertanian kita mengalami gagal terus akibat serangan hama tikus. Hal ini mungkin karena kita kurang mensyukuri nikmat, juga kurang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyangkut kearifan lokal.
ke depan saya menjadi kepala desa akan melaksanakan ruat bumi di tiap tahun. Ruat bumi dan papak sri itu akan kita laksanakan, salah satunya untuk kearifan budaya lokal, juga untuk salah satunya kita syukur nikmat terhadap apa yang telah diberikan Allah dan apa yang telah diberikan para leluhur kita. Yang keempat, yang kelima, kita tadi pemerintahan sudah dibahas, sudah kelar, sudah dipaparkan, terus masalah fisik sudah dijelaskan. Yang lebih kalah pentingnya sekarang infrastruktur bagus, administrasi pemerintahan bagus, rakyat subur, tapi kalau kesehatannya tidak ditunjang, kita juga akan sama. Nah, ke depan kita akan menitik beratkan kegiatan kesehatan, terutama peningkatan kadar posyandu atau untuk penyuluhan kesehatan, karena kesehatan ini sangat penting. Boleh kita lihat ke belakang, dengan adanya COVID-19 kemarin, hampir semua kita terserang wabah. Ke depan kalau kita melakukan penyuluhan lebih intens, lebih selektif, mungkin wabah itu bisa teratasi. Untuk yang terakhir mungkin cukup, mungkin itu 5 poin yang bisa saya paparkan, dan untuk lebih jelasnya di baleho-baleho itu sudah ada visi-visi saya, mungkin bisa dipelajari. Kalau dibahas di sini satu persatu dan diuraikan itu tidak akan cukup waktunya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Visi-visi itu dan visi-visi itu sebagai acuan kinerja saya nanti dikala nanti saya menjadi kepala desa, dan itu sebagai dasar pijakan saya untuk melangkah bekerja sebagai kepala desa. Yang terakhir mungkin di sini saya mohon doa dan restunya kepada bapak-bapak yang hadir di sini. Semoga saya diberi kesehatan, diberi ketenangan pikiran. Waktu tinggal 7 hari lagi. Semoga selalu diberi kekuatan dan bisa melaksanakan tahapan-tahapan pilkades. Dan sekali lagi saya mohon doa dan dukungannya untuk mensukseskan dan memilih Nur di tanggal 19 nanti. Terima kasih relawan semua. Rupanya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi. Salam 2 jari. Yes. Salam 2 jari. Yes. Cida Jaya. Cida Jaya. Anak Nur Hikmat. Anak Nur Hikmat. Terima kasih. Coblos nomor 2. Hai semua, aku ingin ajak Anda memilih kepala desa, pemimpin yang berwibawa.